Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya pada diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya Abdalina, NIM 501122725, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, Batam. Terkait pertanyaan ini, menurut saya hadirnya ChatGPT sebagai salah satu bentuk artificial intelligence memang menjadi fenomena besar dalam dunia pendidikan saat ini. ChatGPT mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan, mulai dari soal matematika, sains, hingga membantu membuat teks atau penjelasan yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Jika dilihat dari sisi positifnya, teknologi seperti ChatGPT dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat berguna bagi guru maupun siswa. Guru dapat menggunakannya untuk mencari referensi tambahan, membuat bahan ajar, atau menyusun soal dan evaluasi dengan lebih cepat. Sementara bagi siswa, AI ini dapat membantu mereka memahami materi pelajaran secara lebih interaktif dan efisien. Namun di sisi lain, saya juga menyadari akan kelemahan dari penggunaan ChatGPT jika tidak disertai pengawasan dan bimbingan guru. Banyak siswa yang mungkin hanya menyalin jawaban tanpa memahami proses berpikir di baliknya. Hal ini bisa membuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa berkurang. Karena itu, sebagai pendidik, saya memandang bahwa peran guru tetap sangat penting untuk mengarahkan penggunaan teknologi ini secara bijak. Guru harus mampu menjadikan AI sebagai mitra belajar, bukan sebagai pengganti proses belajar. Dalam praktiknya, saya pernah mencoba memanfaatkan AI seperti ChatGPT untuk membantu merancang bahan ajar IPA di kelas. Saya menggunakan hasilnya sebagai referensi awal. Kemudian saya ubah dengan sesuaikan karakteristik siswa agar lebih mudah dipahami. Dengan ini, AI menjadi pendukung kreativitas guru, bukan penghambatnya. Berdasarkan modul BMP MPDR 5302, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dijelaskan bahwa teknologi dalam pendidikan baiknya digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, bukan untuk menggantikan peran guru dan interaksi sosial di kelas. Setelah saya menonton video A Day Made of Glass 2, saya melihat bagaimana teknologi di masa depan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat terintegrasi dengan kehidupan manusia. Hampir semua benda di sekitar kita, mulai dari meja, dinding, jendela, papan tulis, hingga layar kendaraan, sudah berbasis kaca pintar yang bisa menampilkan informasi digital secara langsung. Teknologi seperti layar sentuh transparan, konektivitas data antar perangkat, serta penggunaan kecerdasan buatan dan Internet of Things terlihat jelas dalam video tersebut. Beberapa teknologi yang sebenarnya sudah mulai kita temui dan manfaatkan sekarang, antara lain smartphone, smartboard di sekolah, layar sentuh pada laptop atau tablet, serta sistem pembelajaran berbasis digital seperti e-learning dan video interaktif. Semua itu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang dulunya hanya menjadi gambaran di video, kini sudah mulai menjadi kenyataan di dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat harus dihadapi dengan kesiapan dan sikap terbuka. Saya perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru agar bisa memanfaatkannya untuk mendukung proses belajar mengajar. Salah satu langkah saya yang saya lakukan adalah mengikuti pelatihan atau webinar tentang pembelajaran digital, mempelajari penggunaan aplikasi edukatif,
serta mencoba mengintegrasikan media interaktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga merasa penting untuk menanamkan kepada peserta didik tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Teknologi memang sangat membantu, tetapi tanpa pengawasan dan etika digital yang baik bisa menimbulkan dampak negatif. Karena itu, saya berusaha menjadi contoh dalam menggunakan teknologi untuk hal yang produktif dan mendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.